Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Devin dari kampus Universitas Pelita Bangsa, dan hari ini kita akan ngebahas sesuatu yang super relevan sama kehidupan kita sehari-hari, yaitu e-business alias electronic business. Kali ini kita akan membahas mulai dari pengertiannya, konsep dasar, sampai bagaimana mengimplementasikannya di dunia nyata. Jadi stay tune, karena ini worth it banget guys. Let's go. Oke, sebelum kita mulai, kita lihat dulu gambaran besar materi. Ada 10 poin besar yang bakal kita bahas bareng. Dari pengertian dasar, sejarah, komponen-komponen utama, jenis-jenis, manfaat, tantangan, contoh di dunia nyata, dan bedanya sama e-commerce. Sampai kesimpulan. Semua ini saling nyambung, jadi ikutin terus ya dari awal sampai akhir. Oke, yang pertama, apa sih e-business itu? E-business adalah semua aktivitas bisnis yang memanfaatkan teknologi digital, terutama internet. Dan ini bukan cuma soal jual beli online ya, tapi mencakup produksi, distribusi, marketing, customer service, bahkan manajemen internal perusahaan. Dan semuanya itu dilakukan secara elektronik. Nah, kalau kata IBM, sejak tahun 1997, e-business itu adalah transformasi proses bisnis utama melalui teknologi internet. Dan para ahli seperti Turban dan Loudon juga sepakat bahwa ini soal bagaimana bisnis dijalankan secara digital dari ujung ke ujung. Jadi, e-business itu holistik, bukan cuma toko online. Nah, e-business ini bukan lahir tiba-tiba loh. Yuk kita lihat perjalanannya. Akarnya sudah ada dari era 1960-an, waktu perusahaan-perusahaan besar mulai pakai EDI atau Electronic Data Interchange buat tukar data antar perusahaan. Terus, di tahun 1991, internet dibuka untuk keperluan komersial, dan ini benar-benar game changer. Lalu, pada tahun 1994, Netscape hadir dan belanja online mulai dikenal. Di tahun 1995, lahir dua raksasa yaitu Amazon dan eBay. Dan era e-commerce pun resmi dimulai. Yang paling kita rasakan mungkin di era 2020-an, waktu pandemi bikin adopsi e-business meledak secara masif di seluruh dunia. Jadi, kalian yang sekarang sering belanja online, kalian bagian dari sejarah ini loh. Nah, supaya e-business bisa berjalan dengan baik, ada beberapa komponen penting yang harus ada. Pertama, infrastruktur internet dan cloud. Ini tulang punggungnya. Yang kedua, platform digital kayak website dan aplikasi mobile. Ketiga, dan ini sering dilupain, sumber daya manusia yang kompeten. Tim IT, digital marketer, analis data, semuanya penting. Yang keempat, ada sistem transaksi yang aman, mulai dari payment gateway sampai enkripsi data. Yang kelima, data dan analitik buat pengambilan keputusan berbasis fakta. Dan yang terakhir, regulasi data, regulasi dan keamanan cyber. Semua komponen ini harus berjalan bersama, kayak ekosistem. Kalau satu lemah, yang lain akan ikut terdampak juga. Nah, e-business itu banyak banget jenisnya, bukan cuma satu. Yang paling sering kita temuin sehari-hari itu B2C atau business to customer. Bisnis langsung menjual ke kita sebagai konsumen. Contohnya Tokopedia, Shopee, Lazada. Terus ada B2B atau business to business. Transaksi antar perusahaan, contohnya Alibaba atau Oracle. Ada juga C2C atau consumer to consumer. Kita jual ke sesama konsumen kayak di OLX atau Facebook Marketplace. Nah, yang unik ada G2C. Pemerintah memberikan layanan keluarga secara digital, contohnya Pajak Go ID atau SSCASN. Ada B2G. Bisnis yang menyediakan layanan ke pemerintah. Dan yang paling menarik ada C2B. Kebalik, kita sebagai konsumen yang menawarkan sesuatu ke perusahaan, misalnya jadi influencer atau freelancer. Jadi, tidak semua e-bisnis itu soal toko online ya.
Nah, manfaat dan keuntungan e-bisnis. Nah, sekarang kita bahas kenapa e-bisnis itu begitu powerful. Pertama, jangkauan yang luar biasa, luas. Kamu bisa jualan ke seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri, tanpa perlu punya toko fisik di sana. Yang kedua, operasional 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Toko kamu nggak akan pernah tutup. Yang ketiga, biaya operasional jauh lebih murah dibanding bisnis konvensional. Yang keempat, pengambilan keputusan bisa lebih cepat dan tepat karena berbasis data dan real time. Dan ini bukan teori kosong, lihat faktanya. Transaksi e-commerce di Indonesia tahun 2024 sudah tembus 700 triliun rupiah lebih. 74% penduduk Indonesia sudah mengakses internet, dan pertumbuhan e-bisnis pasca pandemi mencapai 3,6 kali lipat. Nah, ini peluangnya nyata banget buat kita semua. Selanjutnya, tantangan dan risiko e-bisnis. Tapi tentu nggak semua serba manis. Ada tantangan serius yang harus dihadapi pelaku e-bisnis. Yang paling krusial adalah keamanan cyber, hacking, phishing, ransomware, dan kebocoran data pelanggan. Itu bukan cerita fiksi, ini nyata dan sering terjadi. Kedua, infrastruktur yang belum merata. Akses internet di daerah terpencil masih terbatas dan biayanya mahal. Ketiga, kepercayaan konsumen menjadi PR. Banyak orang masih takut ditipu saat belanja online. Kemudian yang keempat, persaingan yang super ketat di pasar digital membuat bisnis harus terus berinovasi agar tidak tertinggal. Belum lagi, regulasi yang terus berkembang dan teknologi yang berubah cepat. Jadi, jalan e-bisnis itu nggak mulus-mulus amat. Butuh strategi yang matang dan adaptasi yang cepat juga. Nah, contoh e-bisnis di Indonesia. Kalau kita lihat Indonesia, e-bisnis sudah masuk ke hampir semua sektor kehidupan kita. Di sektor e-commerce, ada Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, sampai Bukalapak. Di transportasi, ada Gojek dan Grab, yang hampir kita pakai setiap hari. Pesan makanan, ojek, sampai kirim barang, semua dari satu aplikasi. Di keuangan digital ada OVO, GoPay, Dana, BCA Mobile, Genius. Bayar apapun sekarang makin mudah. Dan yang keren, sektor pendidikan pun sudah digital, kayak Ruang Guru, Zenius, Skill Academy, bahkan Coursera bisa diakses dari handphone. Semua ini bukti nyata bahwa e-bisnis bukan lagi masa depan. Ini sudah jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang sering bikin bingung dan yang sering bikin salah kaprah, apa sih bedanya e-bisnis sama e-commerce? E-commerce itu gampangnya gini. E-commerce itu bagian dari e-bisnis, dan e-commerce fokus hanya ke transaksi jual beli online, kayak Shopee yang kita kenal sebagai platform belanja. Sedangkan e-bisnis cakupannya itu lebih luas, mencakup semua proses bisnis, mulai dari produksi, manajemen SDM, supply chain, customer service, sampai pemasaran digital. Contohnya Gojek. Itu bukan sekedar e-commerce, itu adalah ekosistem digital yang lengkap. Ada layanan transportasi, makanan, keuangan, logistik, semuanya terintegrasi. Jadi, kesimpulannya, e-commerce itu tidak sama dengan e-bisnis. E-commerce itu lebih sempit. Ingat, ini karena sering keluar di ujian. Nah, sekarang kita lihat apa yang lagi hype dan jadi tren besar di dunia e-bisnis tahun 2024. Pertama, AI dan personalisasi. Rekomendasi produk yang muncul di Shopee atau TikTok. Hasil kerja kecerdasan buatan yang mempelajari kebiasaan belanja kita. Yang kedua, social commerce. Sekarang kita bisa langsung beli produk dari konten TikTok atau Instagram tanpa harus pindah aplikasi. Yang ketiga, quick commerce. Pengiriman dalam 1-2 jam. Sudah jadi standar baru. Lihat aja GoSend Instant atau layanan serupa. Yang keempat, sustainable, bisnis ramah lingkungan dan ESG makin diperhatikan konsumen global. Dan kelima, BNPL atau Buy Now Pay Later. Bayar nanti atau cicilan digital seperti Kredivo dan Aku Laku makin diminati. Tren-tren ini semua adalah peluang besar buat kita yang mau terjun ke dunia e-bisnis. Oke, saatnya kita wrap up. Ada beberapa poin utama yang perlu kita ingat dari presentasi kali ini. Pertama adalah, e-bisnis itu jauh lebih luas dari sekedar jual beli online. Dia mencakup seluruh aktivitas bisnis berbasis teknologi digital. Kedua, ada banyak juga jenisnya. Ada B2C, B2B, C2C, G2C, B2G,
dan C2B. Masing-masing punya karakteristik unik tersendiri. Dan yang ketiga, manfaatnya nyata, efisiensi, jangkauan yang luas, operasi 24/7, dan keputusan berbasis data. Keempat, tantangannya serius. Keamanan cyber dan kepercayaan konsumen harus ditangani dengan sungguh-sungguh. Kelima, dan ini penting, e-commerce adalah bagian dari e-business, bukan sinonimnya. Dan yang terakhir, tren 2024 didominasi AI, social commerce, quick commerce, dan vintage. Peluang masih terbuka sangat lebar buat kita. Sudah siap terjun ke dunia bisnis? Oke, seluruh materi yang kita bahas hari ini itu didukung oleh sumber-sumber akademik dan data yang resmi yang terpercaya diantaranya dan buku e-commerce dari Turban et al. Tahun 2015, buku e-commerce dari London dan Trevor edisi 2021, serta marketing management dari Kotler dan Keller. Untuk data statistik Indonesia, kami mengacu pada laporan resmi BPS 2024, Kominfo, dan APJI 2024. Jadi semua yang kita sampaikan bukan asal ngomong, tapi based on data dan literatur yang valid. Dan itulah mungkin sedikit penjelasan dari saya tentang e-bisnis. Dan terima kasih sudah menyimak dengan baik dan penuh perhatian. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat buat kita dan bisa jadi bekal yang nyata di dunia digital yang terus berkembang. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.